Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Handrayanti dengan NIM channel D023005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mengisi SPT PPh pasal 21 atau 26. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu SPT. SPT merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. SPT tahunan memiliki dua jenis, yaitu SPT tahunan pribadi dan SPT tahunan badan. Surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 26 merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, baik dalam negeri maupun luar negeri. SPT ini dilaporkan secara berkala, biasanya setiap bulan atau 3 bulan sekali. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri seperti gaji, upah, honor, tunjangan, dan lain-lain. Pemotongan PPh pasal 21 umumnya dilakukan oleh pemberi kerja. PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Contohnya, pembayaran jasa konsultan kepada perusahaan asing. Baiklah, selanjutnya ada tujuan SPT. Tujuan SPT ada 5, yaitu yang pertama, akuntabilitas, yang kedua, transparansi, yang ketiga, basis data pajak, yang keempat, penegakan hukum, dan yang kelima ada perencanaan pajak. Manfaat melaporkan SPT. Bagi wajib pajak, manfaatnya adalah 1. Kepastian hukum, 2. Hak untuk mendapatkan pengembalian pajak, 3. Akses ke fasilitas pajak, 4. Perencanaan keuangan, dan 5. Transparansi. Sedangkan bagi negara, manfaatnya adalah 1. Penerimaan negara, 2. Data pajak yang akurat, 3. Penegakan hukum, dan 4. Pertumbuhan ekonomi. 4 jenis bukti pemotongan. Yang pertama, bukti pemotongan PPh pasal 21, formulir 1721A1. Formulir 1721A1 merupakan bukti potong PPh 21 tahunan yang ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun secara berkala. Yang kedua, bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721A2. Formulir 1721A2 merupakan bukti potong PPh 21 tahunan ini digunakan bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara dan pensiunannya. Dan yang ketiga ada bukti pemotongan PPh pasal 21 tidak final atau pasal 26 formulir 17214. Bukti pemotongan PPh pasal 21 bulanan yang menggunakan formulir 17214 untuk pegawai tidak tetap, contohnya tenaga ahli, bukan pegawai, dan peserta kegiatan. Dan yang keempat ada bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 17218. Formulir 17218 merupakan bukti pemotongan PPh 21 masa seiring berlakunya skema perhitungan pajak penghasilan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER bulanan pegawai tetap dan pensiunan. Sanksi jika terlambat atau tidak melaporkan SPT. Yang pertama ada denda, kedua bunga, ketiga sanksi administratif lainnya, dan yang keempat ada sanksi pidana. Selanjutnya adalah cara melaporkan SPT. Yang pertama ada persiapan data yang terdiri dari data wajib pajak yaitu NPWP, nama, alamat, dan identitas lainnya, data pemotongan atau pemungutan, jumlah penghasilan yang dipotong atau dipungut, tarif pajak yang berlaku, dan bukti-bukti potong. 2. Penyerahan formulir. SPT. Saat ini pelaporan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 umumnya dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPT yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Formulir 1721. Untuk laporan manual, Anda dapat menggunakan formulir 1721 yang terdiri dari beberapa bagian seperti formulir induk, daftar bukti potong, dan lainnya. Namun, pelaporan secara elektronik lebih disarankan karena lebih efisien dan akurat. 3. Pembuatan bukti potong (e-Bupot). Bukti potong juga dapat dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot. Bukti potong ini akan diberikan kepada karyawan atau pihak penerima pembayaran sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong.
4. Penyerahan e-filing. Setelah data diisi dan bukti potong dibuat, Anda dapat menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 atau 26 secara elektronik melalui sistem e-filing. Cetak dan kirim. Jika Anda melakukan pelaporan secara manual, SPT masa yang telah diisi harus dicetak dan dikirimkan ke kantor pelayanan pajak tempat Anda terdaftar. Baiklah, selanjutnya adalah cara mengisi SPT. Yang pertama, persiapan data yang diperlukan. Yang kedua, login ke DJP online. Yang ketiga, akses e-Bupot PPh 21 atau 26. 4. Pilih periode pelaporan. 5. Isi formulir SPT. 6. Verifikasi dan validasi data. 7. Buat kode billing untuk pembayaran jika ada. 8. Kirim SPT. 9. Simpan bukti pelaporan. Dan 10. Periksa status laporan. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi saya tentang mengisi SPT PPh pasal 21 atau 26. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.